Para ulama sepakat bahwa jin itu alamnya berbeda dengan alam kita. Pegang itu. Sama-sama hidup di bumi, tapi alamnya berbeda. Kemudian, jika jin tersebut dari alamnya masuk kepada alam manusia, alam materi, maka jin saat itu mengambil semua hukum, resiko, konsekuensi materi. Maksudnya apa Ustaz? Begini, jin yang merupakan makhluk halus yang ada di alamnya masuk ke alam materi, makhluk kasar kita ini. Kalau dicubit dia sakit, kalau dibunuh ya meninggal. Itu catatannya itu. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu punya kekuatan qudrah ala tasyakkul, punya qudrah untuk menyerupai ini, menyerupai itu. Tapi kalaupun dibunuh misalkan yang diserupainya, tidak ada masalah. Malaikat tidak akan meninggal. Ini beda. Ini bedanya. Jadi tidak perlu takut. Kalau seandainya kita kok, Masya Allah, dalam suatu tempat kok melihat ada yang seperti ini, seperti itu, nggak usah takut. Pentung aja, nggak apa-apa. Dia kesakitan, serius, ini benar, serius, ini ilmu. Dia akan kesakitan. Ini juga akan membuat kita nggak takut terhadap yang seperti itu. Tapi nggak usah dicari-cari. Jangan mentah-mentah mau praktek, saya mau ke hutan, ntar kalau ngelihat, nggak usah juga. Maksudnya tidak perlu takut, karena jin itu makhluk Allah. Kemudian memang disebut oleh para ulama, jin itu biasanya menyerupai rupa yang buruk. Kita tidak pernah tahu rupa jin yang sebetulnya bagaimana. Walaupun di kita ini yang menjadi mitos itu pocong lah, kuntilanak ini mereka yang menyerupai itu, belum tentu itu adalah bentuk aslinya. Ibu jangan khawatir kalau ada yang ketawa kikik, ibu lebih keras lagi ketawa, nggak ada masalah, dia yang takut nanti. Ini nanti kata kuntilanak, ini ternyata yang saya takuti lebih menyeramkan dari saya. Bapak juga gak usah takut, kalau ngelihat yang loncat-loncat, kita lebih loncat lebih tinggi. Tenang aja. Ini jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan seperti itu. Jin ada di antara kita. Di antara kita ada. Di kamar mandi ada jin. Kalau jin itu selalu melukai begini begitu. Kita berapa kali sehari masuk kamar mandi? Sehat-sehat saja, normal-normal saja. Ada di kamar mandi, jelas-jelas ada di kamar mandi, di lingkungan kita. Jadi makanya Masya Allah, jangan gampang-gampang nuduh jin. Tidak perlu takut kepada mereka, tapi juga nggak perlu mengadakan uji nyali, nggak perlu. Ini wawasannya. Kemudian juga satu hal, jin menyerupai sesuatu itu, bentuk ular contohnya atau yang lainnya, itu nyata. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita menemukan sesuatu yang aneh di rumah kita, ada ular, kayaknya dari mana ini datangnya, itu jangan gampang-gampang bunuh deh. Istilahnya hatta yusta'dzan, sampai dimintai izin. Mintai izin. Yang dikhawatirkan jin yang sedang menyerupai makhluk, dan itu akan berbahaya untuk kita. Kalau sampai gampang, enggak, diusir aja, diusir, dibuang. Jangan gampang-gampang main bunuh, kecuali kalau kita memang tinggalnya di hutan, samping kiri kanan kita hutan, itu beda lagi urusannya. Kalau kita tinggal di perkotaan, tiap hari dibersihkan, ada makhluk yang aneh ada di rumah kita, jangan main bunuh kecuali minta izin. Ini hadis, ini tuntunannya begitu. Kalau sudah minta izin selesai. Baik, wallahu a'lam.